Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Faizal Akbar, NRP 0819040003 dari D4 TP5A. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan mengenai simulasi Monte Carlo sesuai dengan strategis yang pertama. Nah, sebelumnya kita baca soalnya dulu ya. Nomor 1, tugas topik 13 merupakan lanjutan dari tugas topik 9 tentang FTA. Jika kasus berupa sistem, maka terlebih dahulu setelah FTA disusun blok diagramnya. Nomor 2, create simulasi Monte Carlo sesuai dengan case yang Anda angkat pada topik pertama. Jika case Anda berupa sistem, lakukan simulasi berdasarkan sistem yang sesuai dengan rancangan blok diagram Anda, seri, paralel, atau combine dengan nilai reliability teoretikal yang diasumsikan. Namun, jika case Anda berupa structural piping, maka lakukan simulasi sesuai dengan tutorial yang sudah diberikan, di mana data random corrosion rate adalah berdistribusi log normal dengan mean dan standar deviasi yang diasumsikan. Sebelumnya, kita ulas dulu ya study case saya yang pertama. Nah, ini study case-nya. Di sini saya menggunakan jurnal yang dikarang oleh Chinedu Iosai yang berjudul, ini sudah diartikan, Analisa Keandalan dan Prediksi Korosi pada Pipeline, Pendekatan dengan Monte Carlo Simulation dan Degradation Models. Nah, untuk objek penelitiannya sendiri yakni berupa pipeline di darat, baik itu upground dan underground pipe, pada onshore oil and gas di Nigeria UML 63 selama 8 tahun dari 11 minyak yang berbeda, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa study case saya yang pertama ini berupa structural piping. Jadi setelah itu kita buat FTA-nya pada tugas 9, ini sudah selesai ya. Langsung saja kita lanjut ke Excel untuk mensimulasikan Monte Carlo. Nah, di sini saya hanya menggunakan 3 segmen saja ya, segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Saya di sini akan menjelaskan satu segmen saja. Untuk segmen 2 dan 3 penjelasannya sama ya, jadi saya cuma menjelaskan satu segmen saja. Karena untuk selanjutnya itu sama. Nah, langkah pertama yaitu kita harus menggenerate random corrosion rate yang kalkulasinya merupakan inverse dari distribusi log normal sesuai dengan strategis kita. Jadi distribusinya sudah ditentukan oleh soal, yakni distribusi log normal. Nah, apa saja sih parameter dari inverse distribusi log normal? Di sini sudah kita dapatkan ya. Parameternya di sini yang pertama ada probability yang saya ambil random dengan nilai 0 sampai 1. Kemudian di sini ada mean yang saya asumsikan sendiri sebesar 0,11 serta ada standar deviasi yang juga saya asumsikan sendiri sebesar 0,15. Langkah selanjutnya yaitu menentukan modal kegagalan yang didapatkan dari fungsi Gx. Nah, kalkulasinya yaitu alfa dikurangi buka kurung corrosion rate dikali dengan time. Nah, di sini saya jelaskan alfa sendiri kita dapatkan atau saya dapatkan dari jurnalnya Pak Chinedu Iosai ini ya. Di sini terdapat wall thickness sebesar 8,56 mm. Jadi kita masukkan sebagai alfa ya. Lah, untuk corrosion rate-nya sudah tertera. Lah, untuk 7 ini apa? Ini 7 ini berupa time ya, time. Untuk time-nya sendiri saya menggunakan simulasi tahun. Jadi ini maksudnya 7 tahun. Nah, pada simulasi ini dapat dikatakan sukses ya, bila nilai Gx-nya ini lebih dari 0. Namun sebaliknya, bila nilai Gx ini kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka
ini bisa disebut gagal atau dikatakan failure. Nah, langsung saja kita iterasi. Oh ya, sebelum diiterasi ini kita harus membuka Visual Basic ya. Kita input modul 8 dari Buarum lah. Setelah kita input, nah ini terlihat ya. Ini merupakan segmen 1, segmen 2, dan ini segmen 3. Nah, setelah kita input, nanti pada saat kita merunning, kita akan mendapatkan 5 hal. Nah, yang pertama yaitu kumulatif sukses. Yang kedua kumulatif failure. Yang ketiga total iterasi. Yang keempat simulasi reliability dan simulasi unreliability. Langsung saja kita atur ya. Pertama, ini sudah benar. Lanjut, ini waktunya kita buat untuk berapa ya? Untuk 4 tahun dulu, 4 tahun untuk segmen 1 dan segmen selanjutnya sama semua ya. 4 kita buat 4. Kita cek dulu sebelum running. Nah, sekarang kita iterasi dulu. Untuk total iterasinya ini harus kurang dari 10.000. Pertama kita coba menggunakan angka 500 dulu. Kita tunggu beberapa saat nanti muncul di sini. Nah, ini sudah muncul. Dengan time-nya sebesar 4 dan iterasinya tadi 500, ini kita dapatkan kumulatif sukses sebesar 500 dengan simulasi reliability-nya 1. Jadi pasti berhasil. Untuk segmen 2 terdapat kumulatif sukses sebesar 499 dengan simulasi reliability-nya 0,998. Dan segmen 3-nya ini didapat seperti segmen 1. Coba kita ganti time-nya. Kita berbesar ya. Misal 10. Kita buat 10 tahun. Kelihatannya gagal. Soalnya gate-nya ini kurang dari 0. Malah lebih besar. Coba kita iterasi dengan nilai yang sama. 500. Kita tunggu berapa saat. Nah, di sini terbukti semuanya mulai dari segmen 1 sampai segmen 3 ini failure semua ya. Dengan kumulatif suksesnya cuma 20, sedangkan failure-nya 480. Lebih besar failure-nya, lebih besar gagalnya. Jadi untuk simulasi reliability-nya cuma 0,04, sedangkan simulasi unreliability-nya 0,96. Jauh lebih besar. Coba kita ubah time-nya pelan-pelan ya. Tadi 4, coba sekarang kita ubah ke 7. Menggunakan 7 ya. Ini kelihatan udah positif. Mungkin ini berhasil atau sukses. Bukan mungkin sih, pasti. Kita reset dan iterasi sebesar 500 sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini terlihat kumulatif suksesnya 348, sedangkan kumulatif failure-nya 152 dan total iterasi 500 tadi. Simulasi reliability-nya 0,696, simulasi unreliability-nya 0,304. Jadi untuk segmen 1 dapat dikatakan sukses. Nah, untuk segmen 2 ini GX-nya minus ya. Jadi hasilnya pasti gagal atau failure ya. Kumulatif suksesnya segini, failure-nya 129. Total iterasinya sama, simulasi reliability-nya 0,742 dan simulasi unreliability-nya 0,258. Kita lanjut ya.
untuk segmen 3 sama caranya kita rubah lagi ya. Apa coba 9 deh. Kita naik pelan-pelan. Ini juga kita ubah 9. Minus hasilnya. Sama seperti 10 tadi berarti. Kita reset, kita iterasinya isi 500 sama. Sudah keluar hasilnya. Jadi ketemu yang segmen 1 failure, yang segmen 2 sukses, yang segmen 3 failure lagi. Nah, dari simulasi yang sudah kita jalankan ini ya, dapat diasumsikan bahwa semakin besar atau semakin besar time-nya, itu maka semakin kecil nilai simulasi reliability-nya. Dan sebaliknya, semakin besar time-nya, maka semakin besar juga simulasi unreliability-nya. Nah, begitulah kesimpulan untuk simulasi Monte Carlo pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.